Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul bersua di dalam acara silaturahim dan iftar jama'i tim Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam yang alhamdulillah telah hadir bersama kami, yaitu dari Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Pusat Persatuan Islam dan juga Dewan Syariah Bapak Kiai Haji Ustadz Jayanandang dari BMC atau Dewan Syariah BMC Persatuan Islam, dan juga tak lupa yang hadir bersama kami yaitu pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung beserta otonom, dan juga ikhwan fillah para mu'alaf yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga tak lupa yang kami banggakan tim rekan-rekan seperjuangan sesepuh guru-guru kami dari tim Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini ada beberapa acara dalam silaturahim dan iftar jama'i tim BMC Persatuan Islam. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah saya buka, dan kemudian laporan panitia sekaligus sambutan dari Ketua Tim Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam. Yang ketiga adalah tausiah yang nanti akan disampaikan. Yang pertama dari Ketua Bidang Dakwah Persatuan Islam Kiai Haji Dr. Anas Uus Muhammad Ruhyat. Dan yang kedua adalah tausiah dari Dewan Syariah Tim Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam. Dan yang keempat adalah sepatah kata dari mu'alaf perwakilan dan juga penyerahan kadedeh dari tim Bina Mu'alaf Center. Dan selanjutnya adalah tutup dan juga tajil bersama. Mungkin itu salah satu rangkaian yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Untuk menghemat waktu, kita lanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu laporan Ketua Panitia sekaligus sambutan Ketua Tim Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam yang insya Allah akan diwakili oleh Ustadz Handi Handrian. Untuk itu kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadanasa ila siratim mustaqim, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, dan dengan kudrah serta iradahnya kita sekalian bisa bermuwajahah di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa ada dalam barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Bidang Dakwah PP Persis, Dewan Syariah, kemudian Ketua PD Persis Kabupaten Bandung
dan juga otonom, para taskil Bina Mu'alaf Center, dan juga para mu'alaf yang kebetulan hadir di kesempatan ini. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsiran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya acara iftar jama'i ini sebetulnya kami sudah berusaha untuk menghubungi para mu'alaf karena kami juga ingin silaturahim dengan para mu'alaf. Surat sudah disebar oleh tim kami, ada tim investigasi dan juga tim dokumentasi untuk menyebar surat, langsung didatangi ke rumah-rumahnya. Ada sekitar 12 mu'alaf yang didatangi, diberikan surat. Ada beberapa orang yang menyanggupi untuk datang ke sini, juga ada beberapa yang tidak bisa hadir. Di antara yang tidak bisa hadir itu adalah Saudara Timotius. Beliau mu'alaf yang ikrar di Masjid Uswatun Hasanah Pasar Baru. Ternyata setelah didatangi ke rumahnya, beliau ternyata sudah meninggal dunia, Pak. Ini tidak ada informasi ke kami. Kami hilang kontak. Jadi Timotius sudah meninggal. Itu hasil investigasi. Kemudian yang kedua, Saudara Roni, bukan Roni ini ya. Roni ada 2. Ada Roni di Lembang. Setelah diinvestigasi dicari ke Lembang, ternyata sudah pindah ke Cipaku. Dan ternyata setelah dicari ke Cipaku, ternyata beliau terlibat narkoba, Pak. Karena beliau memang tadinya dia napi narkoba. Ketika dia ikrar 2 kalimat syahadat, dia bercerita dengan saya, dia baru keluar dari Nusa Kambangan, kurang lebih sekitar 4 bulan keluar dari Nusa Kambangan, ikrar 2 kalimat syahadat. Kemudian dia ikrar 2 kalimat syahadat, kemudian menikah. Dan setelah menikah ternyata dia kasus lagi, Pak, kasus narkoba. Itu diantaranya. Ada lagi yang baru kemarin saudari Citra, masih 21 tahun, rencananya dia mau hadir, tapi menurut tim investigasi juga beliau tidak bisa hadir karena sekarang kondisinya ada di Bekasi. Dan ada seorang, sebetulnya pada hari ini akan ada ikrar 2 kalimat syahadat. Seorang pemuda dari Margahayu, yang dia diajak oleh pemuda dari Margahayu, satu desa dengan ketua BMC Abah Yamin. Satu tempat di sana, satu desa. Tadinya hari ini dia mau ikrar 2 kalimat syahadat, cuman sekitar jam 1-an saya terima kabar bahwasanya beliau itu mohon maaf tidak bisa hadir dan tidak bisa ikrar hari ini di sini karena beliau baru bekerja 2 hari, Pak, di Pasar Caringin. Jadi baru bekerja 2 hari di Pasar Caringin, mau minta izin ke bosnya, katanya malu, sian dipecat, nah gitu karena digawe 2 poe, cenah geus minta izin deui, cenah gitu, Pak, seperti itu. Jadi beberapa kendala yang dihadapi oleh kita dari tim Bina Mu'alaf Center, sebetulnya kita sudah berusaha keras dengan segala ikhtiar yang sudah maksimal. Sebetulnya acara ini ingin menghadirkan semua para mu'alaf yang berjumlah 12 yang ada di kita, yang secara langsung oleh kita ikrar 2 kalimat syahadat, namun kenyataannya memang seperti ini. Jadi kami mohon maaf atas nama panitia dan juga tim Bina Mu'alaf Center, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian. Acara yang diperkirakan akan dihadiri oleh semua mu'alaf ternyata tidak bisa. Dan ada satu lagi yang akan menyusul, Saudara Bagus. Beliau asli dari Bali dan beliau mengenal BMC itu melalui media sosial, Pak. Jadi kebetulan ada tim infokom dari kami, Haji Dedi, beserta rekan-rekan, dia senantiasa update di media sosial sehingga ada beberapa orang yang mengikuti acara itu. Dan di antaranya Bagus, Saudara Bagus ini. Dia orang Bali, kurang lebih sekitar 32 tahunan lah usianya, memang sudah menikah. Dia ingin belajar, ingin dibina oleh Bina Mu'alaf Center, begitu. Ingin dibina oleh Bina Mu'alaf Center. Kemudian saya tanya, dia telepon saya karena nomor saya dikasih oleh Haji Dedi, dia telepon saya,
Kemudian saya tanya, pernah ikrar di mana dulu? Dia katakan dia ikrar di Darut Tauhid Pak, di DT. Kurang lebih sekitar bulan Januari. Kata saya, apakah tidak ada pembinaan? Dia mengatakan tidak ada. Dia tinggal di Cihampelas. Nah kemudian ngobrol, ingin ketemu dengan saya, namun saat ini belum saya temui dia karena beberapa kendala lah yang tidak bisa saya sebutkan. Akhirnya dia mengatakan, saya undang hari ini untuk hadir ke sini. Nanti biar tahu dan juga bentuk pembinaannya mau seperti apa, begitu. Itu. Insya Allah dia menyanggupi, insya Allah hadir, hanya kendalanya dia terus terang. Maaf aja Pak Ustadz, katanya saya tidak punya uang. Kendala yang dihadapi oleh beliau seperti itu. Saya udah 2 minggu nggak punya penghasilan. Kemudian dia kirim ke saya, kalau naik Gojek sekali berangkat 40.000 katanya. Jadi kalau bolak-balik itu 80.000, saya tidak punya uang. Kemudian saya balas WA-nya, yang penting kamu datang aja ke sini. Pesantren Persis 84 Ciganitri Bojong Soang, datang ke sini nanti saya bayar di sini. Ongkos ojeknya. Biar nanti untuk pulangnya saya kasih lagi dari BMC, katanya seperti itu. Nah, alhamdulillah akhirnya insya Allah saya OTW katanya dari Cihampelas. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, begitulah kendala yang dihadapi oleh kami dari tim Bina Mualaf Center. Namun alhamdulillah berkat dukungan dan juga rojongan dari seluruh pihak, acara ini meskipun cukup sederhana, acara ini bisa berjalan dengan sukses. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsiran kepada donatur yang telah menyediakan tempat dan juga nanti untuk menu berbuka, ya. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsiran. Tacan Sumbi nggak namanya? Donatur. Oh saya? Oh macet. Baji Ohim. Nah, alhamdulillah juga taskil kita, saya sudah berusaha taskil yang tidak ngelis di grup, saya japri. Bahkan saya telepon Pak. Taskil yang tidak ngelis, isi list, saya japri, saya telepon. Wayahna hadirlah gitu. Kita buka bersama. Ya, aya nu ngangkat, aya nu teu ngajawab gitu Pak. Di japri pun tidak menjawab. Ada beberapa di antaranya pemudi yang perwakilan dari pemudi pusat. Katanya Ustadz, abi mah pami hadir cenah di bumi teh ero nyayogikeun. Cek simkur teh bawa ka dieu. Tidak bisa hadir. Kemudian yang pemudi juga yang satunya sama. Ustadz abi di Banjar teu tiasa keluar di Banjar cenah. Sama suaminya bawa ke sini. Ternyata beliau juga tidak bisa. Nah jadi inilah keadaannya seperti ini yang masih komitmen terhadap tim Bina Mualaf Center di taskil ini. Kalau saya hitung paling sekitar ada 60% ya dari taskil, kurang lebih seperti itulah keadaannya. Itu. Ini juga sebagai bahan laporan kepada Dewan Syariah dan juga Ketua Bidang Dakwah. Jadi mohon maaf apabila acara ini memang seperti ini dan sebetulnya kami sudah berusaha sekuat tenaga ingin acara ini sukses. Kita bisa menghadirkan semua taskil dan juga semua para mualaf, ternyata seperti peribahasa maksud hati memeluk gunung apa daya gunung meletus. Jadi gitulah segini adanya. Ya akhirnya teka tanggap dah gunung nangka belum meletus seperti itu. Tuh laporan sebagai ketua panitia. Yang selanjutnya adalah alhamdulillah BMC ini Bina Mualaf Center ini di Ramadan tahun ini tahun kedua BMC berdiri atau BMC ini berumur baru 2 tahun. Kita berdiri itu tahun 1443 Hijriah. Kebetulan yang mengabai teh Sajayanya, minta tepatnya Sajaya pada waktu itu. Ketua bidang dakwah Ustadznya. Nah, Sajaya. Alhamdulillah sekarang Al-Ustadz Jaya sekarang jadi Dewan Syariah di tim Bina Mualaf Center. Tuh.
Perjalanan kami selama 2 tahun, ya begitulah fluktuatif lah. Yang namanya pekerja sosial, biasalah kadang surut, kadang ya seperti inilah keadaannya. Namun alhamdulillah masih tetap bisa eksis dan bertahan dengan dukungan dari para sepuh sekalian, terutama ketua BMC yang senantiasa dan bendahara BMC yang senantiasa mensupport. Ini trio ketua, sekretaris dan bendahara ini orang tua tapi semangatnya melebihi anak muda. Itu. Kadang-kadang nungguaraga eleh tah trio ieu mah gitu, trio libel tah. Abah Yamin, Ustadz Nana dan Haji Ayep. Ini kalau tidak ada 3 orang ini, BMC ini entah mau dibawa kemana gitu. Meskipun kadangkala di BMC itu ya kadang-kadang panas. Di BMC mah ada biasa kudu siapa ceuli teh, kadang-kadang rawing ceuli teh Pak. Di BMC mah. Dan begitulah keadaannya di BMC mah kudu kuat segala rupana. Kuat fisik, kuat mental, kuat pesak di BMC mah. Da aktif di BMC mah teu diberi duit henteu. Tidak dikasih uang. Kita tidak mendapatkan honor di BMC mah. Itu. Ya, lamun daek ngagabung jeung BMC siap berkorban sagarupana, mari bergabung dengan kami. Seperti itu. Dan ini sudah tekad kami dari BMC untuk siap mengabdikan, mewakafkan diri kita demi BMC ini. Mudah-mudahan ke depannya Bina Mu'alaf Center ini bisa lebih berkembang, bisa lebih maju lagi. Kemudian juga yang belum tercapai itu adalah tentang program pembinaan. Ustaz. Perlu diketahui bahwa untuk Dewan Syariah dan juga untuk Ketua Bidang Dakwah yang belum berjalan sampai saat ini adalah pembinaan para mu'alaf. Kami pun masih bingung. Harus bagaimana dan seperti apa bentuk pembinaannya. Begitu. Kenapa? Karena heterogen para mu'alafnya. Ada yang mu'alafnya ada yang nganggur. Kadang-kadang ayah mu'alaf teh nganggur, asup Islam teh neangan pagawean. Ayah, sugan we cenah asup di BMC mau menang pagawean. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang dia mau masuk jadi mu'alaf itu karena dia tidak bekerja dan dia inginnya teh diberi duit we gitu. Ada yang seperti itu. Saya sering mendapatkan telepon, mungkin Haji Ayep juga sering mendapatkan telepon, ngirim foto ke usaha, ngirim foto ibahna bocor dan sebagainya. Mereka meminta bantuan dana. Disangkana BMC teh gudang duit gitu. Padahal kita sendiri bekerja tim BMC ini dari uang-uang kita. Dari uang-uang kita. Karena sampai saat ini juga belum ada sinyal dari LAJ apakah LAJ ini ada posnya nanti untuk BMC atau tidak. Ini kami sangat mengharapkan Ustaz, terutama ke Dewan Syariah ini dan juga bidang dakwah, mohon jembatani kami, follow up kami itu agar kami nanti bekerja bisa ngabelesat gitulah. Bisa ngabelesat, mudah-mudahan lah gitu. Engke lamun aya pos nanti lajma itu seperti itu ya. Jelas seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita juga masih tetap bisa berjalan, kegiatan bisa berjalan. Tanpa itu pun alhamdulillah berbagai macam kegiatan bisa kita laksanakan. Termasuk kegiatan seperti ini, hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan juga mohon maaf apabila tempatnya kurang memadai dan sebagainya. Karena inilah kemampuan kami seperti ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Hani Handrian yang telah menyampaikan laporan dan sambutannya atas nama Ketua Tim Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam. Mungkin itulah lika-liku perjuangan Tim Bina Mu'alaf Center dari tahun pertama sampai tahun kedua. Nah untuk itu kita lanjutkan kepada acara yang ketiga,
ini perlu bagi kita semua sebagai tim Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam memerlukan nasihat atau tauzih yang insya Allah ini akan langsung disampaikan oleh Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Dan yang kedua adalah dari Ketua Dewan Syariah Tim Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam. Nah, untuk lebih menghemat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Anas Uus Muhammad Ruhiyat untuk menyampaikan taujihnya kepada kami semua. Begitu kami persilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratim mustaqim amma ba'du. Para Tashkil pimpinan Bina Mu'alaf Center dengan seluruh staf Dewan Syariah, juga para mu'alaf yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Bina Mu'alaf Center eksistensinya pada hari ini itu sangat dibutuhkan. Dan tentu saja kita menggunakan sebuah jargon sok sanajan. Entong make jargon atuda. Kalau menggunakan jargon atuda moal kalaksanakeun. Tapi lamun make sok sanajan bakal kalaksanakeun. Sok sanajan kumaha wae oge Bina Mu'alaf Center musti jalan. Tapi Bina Mu'alaf Center pada jalan kumaha atuda Jadi atuda dengan sok sanajan. Dan ini saya terapkan di bidang dakwah. Saat cina kumaha ya da bendaharana kia sok sanajan kia wayahna. Itu kalaksanakeun. Tapi lamun atuda ningali bendaharana siga kitu nyawayahna we bidang dakwah teh moal kia jadi moal. Nematak jargonnya sok sanajan, entong atuda. Kalau menggunakan atuda sampai kapanpun tidak akan bisa terwujud. Sayyidina Umar itu adalah sosok orang yang tidak ambisi. Jauh dari kata ambisius. Terlebih-lebih terhadap jabatan. Dia seorang yang sangat visible, sangat realistis, kemudian juga reasonable. Tapi suatu ketika saat Nabi SAW mengumumkan bahwa besok akan aku umumkan siapa yang akan memimpin ke Khaybar itu. Maka baru di situ Umar bin Khattab punya ambisi. Padahal sama sekali tidak. Dia gede rasa Rasul akan mengangkat dirinya sebagai pemimpin yang akan memimpin jihad ke Khaybar. Malam harinya semua sahabat itu berbisik-bisik. Kira-kira siapa?
Maka Sayyidina Umar itu punya ambisi yang sangat besar. Sampai begitu di pagi harinya, semua sahabat-sahabat memperlihatkan mukanya kepada Nabi. Tapi Nabi justru malah mencari muka yang tidak ada. Aina Ali? Kemana Ali? Dia itu sakit, istaka aina. Dia sakit kedua matanya. Tolong suruh dia kemari supaya ia datang. Sampaikan aku yang memanggilnya. Dan Ali itu datang, ternyata betul. Kedua matanya itu merah dan bengkak. Maka pada waktu itu Nabi menyemburnya. Diburak weku Nabi sekali. Lalu fada'alahu, beliau itu berdoa untuk kesembuhan Ali. Dan saat itu juga Ali sembuh. Nyawe berkembang di orang teh. Bab ngaburak nama. Atuh ayeuna teh. Unggal aya ustad bura-bura. Itu. Ari lebah ngaburana masyarakat bisa ngan cageurna teu. Nah pan sabada diburat teh Nabi mah fada'alahu. Ari urang pan ari Nabi mah pan ngadua teh dikabulkeun, ari urang pan hanas diburak ka bau-bau. Ari bektik ternyata sembuhnya tidak. Dan langsung ia menobatkan kepada Ali, Ali pergi. Wallahi Ali la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min ayyakuna laka humrun na'am. Wahai Ali, justru ini kata Nabi, demi Allah, jika seorang saja dia masuk Islam, dia mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada harta yang dibangga-banggakan. Ini yang menjadi landasan yang sering saya ungkapkan untuk BMC. Dan BMC ini kan bukan proyek. Cuma tentu kita mesti menggunakan berkolaborasi dengan jaringan-jaringan yang lain. Karena Bina Mu'alaf Center ini kalau tidak memiliki jaringan, kita ini bisa jadi akan terperangkap dengan tipu daya dari politik global. Karena BMC ini atau mu'alaf itu tidak diinginkan oleh mereka itu. Oleh jaringan global itu. Dan memang karakternya rata-rata BMC atau mu'alaf itu bermacam-macam. Sangat tergantung kepada nawetunya. Sehingga kita sudah tahu bahwa al-umuru bimaqasidiha. Ada yang masuk Islamnya itu karena ingin menikahi muslimat. Ada yang memang masuk Islamnya itu karena sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Bisa jadi ada infiltrasi, ada apa. Beraneka ragam. Oleh karena itu kita wajib membuat atau berkolaborasi dengan Bina Mu'alaf Bu Ani Mu'alaf yang ada di negeri kita. Ya. Apakah itu dengan Lautse, dengan Karim Oi, dengan siapa itu yang anak muda yang sekarang itu. Nah semua itu bukan apa-apa untuk menyelamatkan agar kita tidak terperangkap kepada satu jaringan yang nanti bisa kita ungkap sendiri. Mana sebetulnya infiltrasi, mana yang memang ini orisinal. Bahwa dia itu memang ingin masuk Islam, ingin mengerti. Bahkan orang yang seperti ini bisa jadi mubalik. Oleh karena itu nanti bentuk-bentuk pembinaan bisa fleksibel, bisa elastis ya. Karena di kita ini semuanya juga adalah asatid begitu. Mau dari mulai alif-alifan sampai kepada menguasai bahasa Arab dan lain sebagainya. Di kita ini sangat komplit begitu. Alhamdulillah bidang dakwah
Hari ini juga kita mengirim Jaulah Ramadaniyah 3 orang dari pimpinan pusat, dari Dewan Hizbah 1 orang, dari bidang dakwah 2 orang. Kemudian kita kirim ke Sumatera, yaitu ke Oku, kemudian Prabu Mulih dan juga Pagar Alam. Dan ini permulaan untuk Jaulah Ramadaniyah. Mungkin nanti itu akan banyak. Ini juga berkaitan dengan sok sanajan, Pak. Sanajan kumaha wae oge kudu aya anu dikirim, begitu. Walaupun dalam situasi apapun. Nah, kemudian juga kafilah duat, alhamdulillah. Di Bangka Belitung itu bagaimana mau eksis PW di sana. Ketua PW-nya saja di Bekasi. Coba bayangkan. Tapi dengan rumus sok sanajan di Bekasi, pasti PW Bangka Belitung mesti eksis. Dan alhamdulillah ternyata sekarang itu kafilah duat di Bangka Belitung itu ternyata eksis walaupun di masjid orang lain. Dan begitu dia datang, imam subuh itu di pagehan lantaran temenang teu aya kuno. Tapi sudah mulai panas, geus ngawitan hareudang. Dan ternyata setiap subuh itu ada kajian hadis oleh kafilah doa. Dan sekarang ini ternyata panen. Sampai diperebutkan oleh 3-4 masjid. Dan masyarakat di sana meminta kepada Persis, kepada bidang dakwah agar dikirim tidak hanya 1 orang. Ini padahal tanah wakaf belum dimanfaatkan. Nah, disinilah barangkali eksistensi bidang dakwah ini kalau tidak menggunakan kata-kata sok sanajan, jargon itu, kita tidak akan bisa melangkah. Dan setelah Ramadan ini, maka kita akan mengirimkan jaulah dakwah yang per 3 bulanan yang dikirim ke masing-masing pimpinan-pimpinan wilayah. Di Ambon, alhamdulillah, kafilah duat dengan pesantren. Pesantren itu sudah mulai eksis, sudah mulai ada ruhnya, ya. Sudah terlihat ada ruh pesantrennya. Walaupun itu bernama aliyah, akan tetapi ruh pesantrennya karena di situ ada kafilah duat ditambah juga dengan kafilah duatnya suami istri, sehingga ternyata persistrinya, pemudinya dan lain sebagainya terbina, begitu. Nah, oleh karena itu saya sangat berterima kasih atas nama pribadi dan juga atas nama pimpinan pusat, ya. Karena walau bagaimanapun tetap, ya, Bina Mu'alaf Center ini kan cuma baru berapa tahun. SK-nya juga masih SK bidang dakwah. Kalaupun nanti mau naik itu seperti halnya H2KM, ya, itu oleh pimpinan pusat, oleh ketua umum supaya menjadi lembaga. Tapi walaupun bagaimanapun tetap koordinasi itu dengan bidang dakwah. Karena ini berada di bidang dakwah. Jadi ada H2KM, kemudian juga ada Bina Mu'alaf Center, kemudian ada Ikatan Qayyimul Masjid, kemudian ada Ikatan Mubalik Persis, lalu juga ada khusus itu berkaitan dengan komunitas media center, media dakwah. Dalam hal ini bagaimana kita menggunakan media sosial untuk sebesar-besarnya digunakan kepentingan dakwah itu. Karena kita sulit sekali untuk bisa eksis kalau kita tidak menggunakan media sosial. Dan ternyata media sosial BMC ini cukup efektif. Mengingat
ketika kita menelusuri bahwa dari kalangan kaum muslimin pun banyak perkeliruan. Ada orang mau masuk Islam malah dipungut biaya. Dan biayanya juga mahal lagi. Kan ini luar biasa. Baru tahu bahwa kita punya perilaku kaum muslimin yang ketika disebutkan di BMC itu justru malah gratis masuk Islam, kemudian diberi santunan, justru kaget mereka itu, oh gitu. Nah itu kumaha selama ini, ternyata ada juga perkeliruan. Nah hal-hal yang seperti ini kita harus antisipasi. Bagaimana BMC ini justru malah berada di garis yang benar. Dan sampai hari ini MUI Pusat sudah memberikan penghargaan kepada BMC di Jawa Tengah ya. Bahwa Provinsi Jawa Tengah, Provinsi PW Persis Provinsi Jawa Tengah itu dijadikan sebagai sebuah lembaga yang MUI memberikan reward kepada mereka itu sehingga dijadikan sebagai sebuah percontohan karena ya kegiatannya dan juga langkah-langkahnya, strateginya itu juga penting harus kita dudukan pada proporsinya. Insya Allah Mandiranja sebagai markas ya BMC ini alhamdulillah secara administratif sudah ditempuh dan sekarang itu tinggal turun semacam dari BPN itu sertifikat ya. Sertifikat dari BPN sudah ditempuh oleh bidang Bidgar Perwakafan oleh saudara Iqbal, tinggal menunggu 3 bulan. Dan kita sudah punya anggaran kurang lebih di angka 100 jutaan untuk mengawali pembangunan. Barangkali bisa dibikin dulu pondasi. Dan pihak Bank Sasik juga sudah menyanggupi untuk membuat gambar. Sehingga ya pihak keluarga, ini kan karena kemarin itu suaminya wafat. Dan ia menceritakan, Ustadz saya bisa mewakafkan itu karena suami saya juga. Saya hidup saya ditanggung oleh suami, gaji saya belikan tanah saya wakafkan. Jadi saya sangat merasa terpukul. Dan begitu Ustadz menyatakan bahwa di Mandiraja itu akan dikirim kafilah doa. Ternyata 3 santri lansia itu sekarang sudah hilang 1. Jadi tinggal 2 orang. Jadi perempuan dua-duanya. Tadinya bertiga dengan Pak Suwanadi itu. Nah sekarang insya Allah terus terkumpul dan dia menjanjikan saya siap untuk menjadi seksi dana usaha itu saya menyiapkan diri. Mumpung saudaranya sekarang masih menjadi sekretaris daerah di Kabupaten Banjarnegara, begitu. Nah itu barangkali informasi sebagai markas yang akan kita jadikan supaya kita tidak terlalu jauh untuk mengambil rapat-rapat koordinasi dengan Sabirono, dengan Jogja dan juga dengan Moga begitu. Jadi kita bisa punya markas di tengah itu, di Jawa Tengah itu. Karena Jawa Tengah ini memang harus menjadi laboratorium dalam menghadapi harokah Tansiriyah itu. Dan ini juga tempat yang kita tinggali sekarang ini insya Allah tidak lama lagi
gambarnya akan segera selesai. Dan ini sudah punya dana awal kurang lebih sekitar 1 miliar. Jadi di sini barangkali kantor pusat BMC, di sini juga ada H2KM, di sini ada laboratorium dakwah, di sini ada studio dakwah, di sini juga ada ya mes untuk para dai, kemudian juga ada tempat-tempat atau kantor-kantor aktivitas seluruh dakwah pimpinan pusat Persatuan Islam dipusatkan di sini, dan juga ada auditorium untuk haji begitu, sehingga ini akan ditata entah 3 atau 4 lantai ke atas. Dan tentu saja ya dikarenakan ini berada di bidang dakwah, otomatis kita juga akan memonitor sampai selesai. Mudah-mudahan 1 tahun itu bisa selesai dan 3 tahun ke depan kita bisa menjalankan roda dakwah ini, kita fokus di sini. Dan tentu saja di sini juga ada Akademi Tamhidul Mubalighin untuk berkolaborasi dengan Dewan Hizbah, sehingga ya Dewan Hizbah, ya bidang dakwah, kemudian aktivitas dakwah itu semuanya di sini. Cabang-cabang yang punya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dakwah itu ada tempat pengaduan. Kamana itu ya? Wah kalau bab nuk ieu mah kedah ka Ustaz Jae. Bab ieu mah kedah ka Ustaz Nana. Bab nuk ieu mah kedah ka Abah Yamin. Nuk ieu mah kedah. Jadi ada nanti tempat-tempat sehingga mereka itu pada saat menghadapi berbagai problem dakwah di daerah itu paremun obor. Tapi selama ini kan mereka itu walaupun punya problematika dakwah, mereka tidak mengutarakan kepada yang lain di sidem we ayeuna teh. Padahal mereka punya segudang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dakwah di lapangan dan di daerah-daerah. Saya kira mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semua aktivitas Bina Mu'alaf Center dengan seluruh dinamikanya, termasuk juga dinamika di WA Group, tidak usah khawatir karena ternyata geningan bapak-bapak, ya orang tua kita ini tahan banting. Ya, jadi te epes mer, no epes mer mah justru baru dak ngora itu. Nah ada ya pesan mah tuh geus teu kudu di persis. Jadi insya Allah saya juga mengikuti itu WA Group kan we. Pokoknya bila perlu ada hiburan kan we. Nah, nuk itu ge penting kan. Urang teh kudu seuri sakali-kali mah tuh. Ulah hayo we ieu teh lol ieu teh. Aduh nu diharudum lol diharudum. Ya. Kemudian ya ada dari bidang dakwah Ustaz cenah ieu BMC ya. Kurang gitu ya mah siga ti Tajikistan cenah ieu. Eta nana kopiahna teu ti pameungpeuk cenah gitu. Pan ari bidang dakwah mah ti pameungpeuk cenah di mana-mana. Pan ngaranna ge mualaf. Kudu katingali atuh tina kopiah wae kudu katingali. Jadi bagus pisan keun. Ayeuna mah pan Ustaz Dana ge begitu ningali teh wah nya we mualaf teh kitu. Saprak kopiahna juga kitu. Aduh, itu sempat jadi komentar itu. Jadi itu sok tingali gerak. Pan lari ningali kieu mah sekretarisna wae nya jiga mualaf. Gitu. Ari kitu mah marake kopiah hideung teu jiga mualaf. Aduh, nah ka kopiah-kopiah we di komentaran. Ya, itulah. Jadi saya kira ini jadi itulah barangkali saya kira insya Allah semua ini tidak ada lain kecuali untuk
menjadi dinamika saja. Tapi yang pasti eksistensi Bina Mu'alaf Center itu sudah dibicarakan oleh ketua umum, oleh sekretaris umum, bahkan di dalam musyawarah kerja nasional pun kita laporkan. Semua itu menjadi bahan untuk kita dan tidak boleh tidak, mesti ada. Tidak boleh tidak ada. Ya. Terakhir saya akan mengungkapkan sebuah pidatonya Dr. Yusuf Qaradawi. Bahwa di dunia ini ada 3 penjahat. Penjahat yang pertama, kedua, dan ketiga. Ternyata semuanya itu dialog. Cik cenah lamun nya didinya jahat. Geus tepi ka mana? Boa-boa lebih jahat kuring ti memang maneh. Jadi ketiganya itu dia ingin mengetahui mana nupang jahat-jahat. Cek nu kahiji kuring nupang jahatna, cek nu kadua kuring, cek nu katilu moal jiga kuring moal. Ternyata untuk membuktikan kejahatannya begitu aya ibu-ibu sakitu rarampeolan, wah ditengeulan. Terus ditengeulan teh lain wae ku peureup, tengeulan deui ku ruyung. Begitu. Nu kadua bisi hayangnya kuring lebih jahat. Wah eta mah ku pedang. Semua itu disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Bisi hayangnya kuring mah ngantap wae. Tah ieu kuring nupang jahatna. Nah, lantaran sakitunya ieu teh inung. Kunaon bet dianta? Maneh mangan sakadar ngadolim. Memukul, tuluy kuruyung, anjeun ku pedang ngabunuh, kuring sakitu ieu teh anakna teu ngabela. Cik nupang jahatna nu mana? Berarti nupang jahatna mah kuring sakitu apal inung teu dibela. Kata Yusuf Qaradawi, nu kahiji teh pangjahatna nu kahiji Israel, nu kadua Amerika jeung Inggris, nu katilu kaum muslimin dan para ulama yang mendiamkan. Oleh karena itu, persis dalam dunia dakwah harus semua sektor itu eksis dan ada. Walaupun sekarang Bina Mu'alaf Center seperti ini, jalan terus. Karena memang dakwah ini harus berada di setiap lini. Tidak boleh ada yang dikecualikan. Kita harus siap. Bila perlu bukan 24 jam, 72 jam. Ya, saya kira mungkin itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Al-Ustadz Uus Muhammad Ruhiyat yang telah menyampaikan taujihnya dan semangatnya bagi kita tim Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam bisa diingat. Jadi sok sanajan ulah atuda gitunya. Itu mudah diingat dan kemudian insya Allah karena ini adalah tahun kedua di BMC. Yang pertama kita masih ingat ya generasi pertama dibaiat dan diberikan SK itu di rumah perjuangan, di rumah Abah Yamin, di Kopo. Itu bulan Ramadan. Yang membaiatnya adalah Al-Ustadz Kiai Haji Jayanandang pada waktu itu jadi ketua bidang jamiah dan bidang dakwah dan Ustadz Nana sebagai sekretaris. Maka kedua tokoh ini tidak dilepaskan dari BMC ya. Ustadz Nana jadi sesepuhnya dan juga Ustadz Jayanandang jadi Dewan Syariah di BMC. Nah untuk itu kita punya waktu sekitar 30 menit waktu maghrib dan masih ada 2 acara. Yang kedua itu adalah penyerahan kadedeh dan juga sepatah kata dari mu'alaf yang akan disampaikan kepada kita semua.
Nah, untuk lebih menyingkat waktunya, kami persilahkan kepada Ketua Dewan Syariah Tim Bina Mu'alaf Center Persatuan Islam Al Ustadz Kiai Haji Jainandang untuk memberikan motivasi dan taujihnya. Kami persilakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman rahimakumullah, baik ketua maupun taskilnya di BMC dan seluruh yang mendukung. Alhamdulillah kita telah melaksanakan tugas dan insya Allah tidak akan berhenti. Kita semua tahu bahwa berhasilnya perjuangan di Persis karena tidak ada uang. Saya pernah ditanya tentang kegiatan-kegiatan. Kalau yang lain kan sebelum kegiatan uang sudah siap. Apalagi di pemerintahan begitu kan. Dananya siap baru buat program. Di orang mah hebat di Persis mah program heula dana kuangke. Gitu. Tapi alhamdulillah jalan. Ya. Sampai ada yang bertanya, Ustadz bisa jalan kumaha sini? Program-program di Persis tanpa dana duluan. Saya jawab justru hirupna Persis mah gitu. Hirupna Persis mah gitu. Gitu. Jadi di Persis mah tuh aneh itu. Ya kalau ada program ternyata tidak ada dananya itu tuh aneh. Tapi justru yang aneh itu yang lain kepada kita. Sakitu dana jalan, itulah masalahnya. Saya cuma jawab, orang Persis itu yakin Allah Maha Kaya. Ya. Cuma kita kan tidak perlu banyak uang. Sesuai dengan doa kita saja. Tidak perlu sudah siap dana, tetapi apabila perlu ada itu aja. Kan baik gede oge gitu. Ya begitu, itu kan yang jadi prinsip orang tua kita tuh. Karena kita berdoa kepada Allah bukan minta banyak tetapi cukup. Jika perlu ada itu aja. Ya. Dan ini insya Allah jalan. Dan saya selalu teringat pesan orang tua saya. Ini jangan Bapak berpikir di Dewan Nisbah loba duit. Loba masalah Dewan Nisbah. Bukan loba duit, justru liurnya luar biasa. Uangnya mana? Jalan. Gitu bisa terus tahu. Kalau mau sidang sekarang mau sidang Juli itu. Kurang lebih diperlukan biaya sampai 150 juta. Semoga sabar acan. Jalan. Itulah Pak. Jika Allah membukakan pintunya, siapa yang bisa menutup? Jalanlah. Itulah keyakinan kami di situ. Itu Persisma. Malah ada yang ngomong kepada saya nih, waktu membangun pesantren ini. Ini saudaranya Pak Haji Ayep tuh. Kan beda haluan. Dia membangun itu SMP dengan uang kan. Jalan, beres. Gogodeg, oke. Ya ancena hebat Persis mah. Eta bangunan anggeus kucidu. Gitu. Saya tahu nih Pak Haji Ayep. Inilah ya Persis itu. Kucidu secara jalan anggeus. Karena kalau dia kan siap uang, orang kaya gitulah. Kalau kita kan bukan siap uang tapi siap niat yang ikhlas gitu ya. Makanya jalanlah. Kemudian nasihat dari orang tua saya, orang tua kita dulu. Ya kan sudah tahulah semuanya perjuangan di Persis.
Begitulah keadaannya sampai sekarang. Tapi bisa jalan. Orang tua kita bilang, menasihati, sok jang ngalengkah. Ari geus ngalengkah mangke loba nu katingali, loba nu kadenge itu modal kan. Sok ngalengkah heula atuh. Ieu mah jo riweuh kitu, kumamun kieu ngalengkah henteu. Orang tua kita memberi pesan, ngalengkah. Sok. Geus ngalengkah mah loba nu kadenge, loba nu katingali. Nanti tahu di mana kekurangannya karena sudah melangkah. Nanti didengar juga saran-saran dan kritiknya. Nah itulah perjuangan insya Allah berhasil. Apakah Rasulullah berhasil perang itu karena ditunjang dengan dana? Tidak. Contoh perang Badar saja. Orang kafir 1.000 orang dengan bekal yang lengkap malah ditambah supporter perempuan yang memberi semangat perang. Hari Rasul kaya. Ya, bekal kurang. Cuma jumlah 300 orang. Berangkat ke Badar ada yang satu kendaraan bertiga sekali ewang. Datang ke Badar ripuh. Dan Rasul berdoa, ya Allah, jika kami kalah maka bendera syirik yang akan berdiri. Tapi jika kami menang insya Allah bendera tauhid yang berdiri. Nangis Rasul. Berdoa kepada Allah. Tidak dilibatkan semua sahabat. Ini tanggung jawab pemimpin. Untuk ngadoa, cerik bareng. Istighosah namanya. Sebagai pemimpin, mohon pada Allah, nangis. Itu. Kalau doa kan urusan pribadi, diurang diabringkeun. Tuluy dipingpin. Nah tadi kabul wae, heuda lain kitu carana atuh. Aduh, ampuni macam-macam gitu itu. Ini kan mesti diluruskan. Berdoa kepada Allah. Dengan prihatin lalu Allah berikan mereka ngantuk. Sakedeung oge kan gitu kan. Kalau tidurnya berkualitas tuh istirahat paling bagus najan sakedeung gitu. Dari orang pangagolena lila reup henteu tak ripuh. Betak sakapa gua ripuh we gitu. Ya gitu, kan we sakedeung oge. Reup ya. Lalu turunlah hujan, gerimis, seger, siap. Inilah. Dan ternyata perang Badar dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Padahal bekal terbatas. Jumlahnya cuma 300. Sementara orang kafir 1.000 orang dengan bekal, senjata yang lengkap, supporternya yang hebat. Nah disitulah. Catatannya apa? 1. Ikhlas lillah. Insya Allah. Walaupun harus menempuh medan yang berat. Sampai ke jam 2 peting di gunung di Sumatera. Mobil garuk. Iya itulah perjalanan hidup, perjalanan dakwah. Kenapa sih? Kepaksa kehujanan kudu lempang. Ada yang mobil itu maju. Kepaksa itu. Itulah. Yang kita pikirkan bukan masalah enaknya. Tetapi ini tugas dari Allah. Gitu. Nah jalanlah. Ya, keluhan manusiawi itu kalau tidak mengeluh bukan manusia nggak apa-apa. Keluhan aja seperti Nabi mengeluh pada Allah. Silahkan nggak apa-apa, keluhan wajar manusiawi ya. Insya Allah ya. Dan insya Allah Dewan Hizbah menyediakan ini dasar toharo dan sholat. Sudah ada berapa puluh orang ya? Ini baru ada 10, berapa perlunya? Termasuk juga taskilnya jika perlu kami siapkan. Insya Allah Dewan Hizbah. Ini cara toharoh dan cara sholat Rasulullah. Pakai gambar deh, ngajak itu. Sakit pakai gambar tengah arti pirakunya. Nah begitu insya Allah. Dewan Hizbah membantu insya Allah tapi dalam bentuk buku. Nah ini yang awal ini perlu berapa puluh insya Allah.
andai kan pamannya perlu 230 sampai 50 kami siap, sudah ada bukunya. Ya, 50 ya kami sudah siap bukunya di Dewan Hizbah. 2. Kalau perlu bikin proposal silahkan nanti dibantu oleh kami. Ya, oleh Ustadz Uus bidang dakwah. Sok, insya Allah kami bantu untuk mencari dana kalau diperlukan. Karena seperti Dewan Hizbah kadang-kadang kami cuma ngobrol-ngobrol, mau rek mantuan mah gitu aja. Mana proposalnya terpercaya entong, itu. Tapi cerita Ustaz kudu aya bukti. Saya kira terpercaya eureun ti Persis. Kitu we kasekda gitu teh. Ieu cenah meni tegas pisan sing pugu. Kan ini perjuangan. Andai kan nanti kita bantu ke Laj. Ya, mudah-mudahan di Laj itu bisa diposkan khusus untuk WMC. Nah, itu yang kita diharapkan itu. Iya, kan itu ada. Satu masuk fisabilillahnya di situ dana, dan yang kedua mualafnya juga masuk. Nah, jadi silakan mau dibuat proposal yang bagus lah. Nah, nanti kami mendorong ke Laj itu agar ada pos khusus untuk BMC ini. Ya, insya Allah bisa diusahakan itu. Nah begitulah ya jalan. Justru saya itu Pak tadi dalam hati teh seri we hari Nabi harita waktu jihad teh mawa duit. Justru kalau ada uang jadi curiga. Waktu berangkat ke medan perang mah ikhlas sararea oge. Setelah dapat gonimah mimiti ribu. Ini yang dikhawatirkan malah. Sampai ada yang ngecungkeun pedang ban ke Nabi, sampai ngomong ke Nabi sing adil, ke Nabi itu teh. Itakillah ieu pedang getihan keneh. Nah, teu adil ditugas karena duit mah. Waktu berangkat ikhlas kan? Setelah dapat ghanimah justru jadi masalah. Tah hariwang bisi kenor sumanget sabab geus loba duit itu hariwang. Insyaallah jalanlah. Dan jika diperlukan silakan. Insya Allah kami membantu ya itu peluang-peluang untuk itu kita buka. Dan juga mungkin saya akan ngobrol juga dengan agnia-agnia di antara pengusaha-pengusaha, kita minta zakatnya untuk masuk fisabilillah di sini. Insya Allah ya. Jadi jangan khawatir. Sok ingat eta saya sering menyampaikan di pengajian. Urang mah ungah poe, ungah ngobrol kasusah aya we. Ungah ngobrol teh, ungah poe. Bari geus tahun-tahun. Geuning harirup we. Sakitu ungah poe ngobrol ke kasusah. Ya. Saya bilang, iya nepi ka ungah poe ngobrol ke kasusah geus tahun-tahun tapi harirup we. Jadi nya ge nah gitu susah hirup, lain hirup teh susah itu beda deh. Lain hirup teh susah, ini gak susah hirup. Begitulah perjalanan, jangan khawatir. Ya, ini penting jalan dan saya tadi mendengar yang aktif 60% ya. Iya, itu sudah besar itu. Kita terus jalanlah. Dan yang belum aktif atau tidak kita tarik kembali, insya Allah. Dan sebenarnya saya bidang dakwah juga ya ikut bersama di situ. Karena ini bagian dari tanggung jawab kita bersama. Harus tetap ada. Dan harus tetap melangkah, harus tetap berjihad, berjuang di sini. Kenapa? Karena kita berkewajiban mengajak orang untuk selamat. Islam itu kan dakhala fi salam. Begitu seperti yang diungkapkan oleh Nabi, ini tanggung jawab kita bersama. Kemudian nanti mungkin ini sekedar saran saja kepada yang masuk, yang baru. Mungkin satu saat perlu dialog. Ya, kalau bentuknya ceramah pengajian bisa bosenin. Nah, mungkin ada dialog ngobrol gitulah, tapi santai-santai gitu.
Ini juga di antara caranya ya. Insya Allah saya mendukung terus, jangan khawatir ya. Dan saya di BMC ini termasuk anggota pengawas syariah ya. Nanti saya juga harus berpikir membuat panduan syariahnya insya Allah di Dewan Nisbah. Saya itu termasuk anggota pengawas di Laj lagi. Jadi dia ada komunikasi nanti. Ada pengawas di Laj, saya itu malah di sini juga pengawas di Berkah Umat di sini, pengawas di BMC. Saya itu anggota penasehat PP, saya itu kedua Dewan Nisbah, saya itu penasehat di PD. Ya, saya itu penasehat jadi PD. Ya, itu malah di sengserikan. Kenapa? Sebab banyak jabatan di garingan di Persisma. Tapi kita tanggung jawab ini. Karena itu nutengen nanti aya nu nyarita jabatan we loba, pamajikan hiji gitu. Ya. Ya. Itulah insya Allah, karena ini adalah perjuangan. Saya tidak berpikir. Malah yang lucu mah di itu Bang Wakaf Mikro, nggak tahu itu. Menang sabaraha rotibah kerjaan itu pernah sejak jalan. Karena itu ada upaya yang bagus, yaitu menghambat rentenir. Dibukalah Bank Wakaf Mikro tanpa riba sama sekali. Cicilannya cuma 3.000 sehari, seminggu 20.000. Untuk modal 1 juta. Pengurusnya teu aya saurang oge nu dibere. Wayahna. Ini mah untuk dakwah saja. Nah begitulah. Jadi kalaulah BMC mengungkapkan pengalaman tadi ya, terus seok-seok tanpa dana, saduh sana nyasuri weh berakis ngalah man sarua tuh. Jadi geningan gitu, perjuangan. Iya. Begitu saya, cuma bedanya hari bidang dakwah jeung Dewan Nisbah mah sederhana penampilannya. Hari BMC mah kelihatan penampilannya bagus ya. Ya tapi lah itulah ya. Jalan. Ya, harus jalan, tidak boleh berhenti. Ini tugas dari Allah. Tuh, ya. Ya. Ini bukan sekedar tugas dari jaminya, bukan. Memang waktu itu saya yang membuat SK. Tapi bukan tugas dari saya, bukan tugas dari ketua bidang dakwah. Hakikatnya ini adalah tugas dari Allah. Jalan, insya Allah. Allah akan menyertai dengan ridho dan rahmat dan barokahnya. Insya Allah, begitulah. Ya, sekian saja, ini hanya sekedar menambah semangat saja. Insya Allah buku ini yang khusus di Dewan Nisbah sudah siap. Jika perlu berapa sekarang insya Allah disiapkan. Ya. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Ustaz Jainandang yang telah memberikan tauzih dan motivasinya. Alhamdulillah ini cukup penyemangat bagi kita dari ketua bidang dakwah. Tadi slogan, ini penuh slogan ya. Yang pertama sok sanajan ulah atuda. Yang barusan dari Dewan Syariah susah wayoge hirup ulah hirup wayoge susah gitu. Jadi alhamdulillah susah wae jihad oge hirup gitu. Eta benten slogan-slogan yang dari Dewan Syariah kita. Dan selanjutnya yang terakhir ini adalah ada penyerahan KDD dari tim BNC untuk para mualaf dan nanti juga ada prakata dari perwakilan mualaf yang disampaikan kepada kita semua. Untuk itu kami persilakan untuk memberikan KDD ini, dipersilakan kepada kesepuhan Bapak Haji Eyüp Saifullah. Dan
kami panggilkan untuk para mu'alaf untuk berdiri ke depan ya. Silakan di sini saja. Ada berapa orang? Perwakilan oke. Simbolis salat terus perwakilan. Ya. Ada 2 orang? Ya. Nah ini perwakilan dari para mu'alaf. Yang pertama adalah namanya Tommy ya dari Kalimantan. Kalimantan ya. Terus Roni dari Bandung. Ya. Ini akan dibelikan oleh Bapak Haji Eyep dan ketua kita Abah atau dari ketua bidang dakwah ya, Ustadz. Mangga. Ya, kami persilakan kepada Abah Yamin, ketua kita. Nah. Ya. Dan juga ini penyerahan pada Al Ustadz Jayanandang untuk memberikan buku panduan sholat dan toharoh ya. Ya. Ya, terima kasih dan selanjutnya kepada Pak Haji Eyep untuk memberikan prakata kepada kita semua dan kepada mu'alaf. Ya. Haji ya. Oh ya, prakata dulu ya, prakata ya. Ya, prakata dulu dari Tommy ya. Roni, ini Roni dan ini Tommy ya, ini petukan. Dari Roni aja ya, perwakilan aja ya. Silakan, mungkin ada yang akan disampaikan bagi kita tim ya, harapannya gimana ke depan, pesan-pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Rahman, saya tinggal dari Bandung. Saya sangat senang sekali bisa kumpul di sini bersama saudara-saudara saya dari Persis. Saya sangat bahagia bisa masuk Islam, bisa merasa terselamatkan gitu dari kekeliruan gitu kan, dari jalan yang salah gitu. Saya merasa terselamatkan, diberikan hidayah oleh Allah ke jalan yang benar. Dan juga saya berharap semua anggota Persis diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan semakin maju terus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy. Saya asal dari Kalimantan. Saya sangat senang kalau bisa masuk Islam. Ya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Terima kasih kepada Tommy dan Roni ya. Tommy ini unik. Dia setelah ikrar, besoknya langsung dihitan. Ini subhanallah. Ini kita lupa pada waktu itu belum ditanya dihitan. Ternyata
belum dihitan. Ternyata setelah ikrar 2 kalimat syahadat, kemudian beberapa hari kemudian dihitan. Ini Tommy. Tapi alhamdulillah kuateun terakeun orang Dayak oge ya mah. Ya, terima kasih Roni dan Tommy. Kami persilahkan ke tempat duduknya kembali. Maka Pak Haji untuk menyampaikan 2 patah kata. Terima kasih. Hamdan wa syukron lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Dewan Pembina Ustadz Jae, juga Ketua Bidang Dakwah Ustadz Us, dan yang saya hormati tidak lupa Abah Yamin, Ketua BMC yang tangguh, dan kepada para taskil BMC dan para hadirin semua, saya sangat berterima kasih bahwa semuanya bisa hadir dan mendukung dengan acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap ada baiat, sesudah baiat otomatis jadi umat Islam dan keluarga kita. Dari BMC ada bingkisan. Ini maaf, ini buku saku ini yang saya kaji. Ini insya Allah lebih lengkap. Insya Allah. Ada bacaan, ada gerakan, dan mungkin ini disusun oleh Ustadz, cuman direkomendasi oleh almarhum Ustadz Acing. Ini Ustadz yang jadi bekal para mu'alaf insya Allah. Dan juga saya dibubuhi buku dari Ustadz Acing. Prinsip-prinsip Islam Ustadz. Nah, dan saya juga belum dibawa ini ada buku doa sehari-hari dari Ustadz Acing. Dan juga buku Quran. Nah, di samping ada koko, sarung, dan juga kopiah. Nah itu Ustadz, alhamdulillah sampai hari ini kami memang berawal dulu tadi dilontarkan oleh Ustadz Jae bahwa Persismah bisa kuciduh. Itu. Janten antara pembangunan bina itu teh. Bina nu haji teh. Bina karya dan pesantren ini bersamaan. Yang tadi dilontarkan oleh Ustadz Jae, saur ua teh Persismah bisa kuciduh. Saur abdi taeta Ustadz Pak Haji wa haji cidu metu teh taeta. Saur abdi tah nya sacidu metu taeta cing teh Pak Kang Ae Persismah. Ya alhamdulillah berdiri sampai sekian demi sekian, kendala demi kendala, bangunan ini berwujud seperti ini. Kita pakai bersama, bermanfaat, mudah-mudahan dunia akhirat. Untuk selanjutnya, ini maaf aja ya. Jadi saya teh emang tim gitu. Contohnya ada kurang tapi ini mudah-mudahan tidak jadi kendala. Dan maksud saya di sini bukan apa-apa. Ada bencana, contohnya di Cianjur, di Nangwe. Nah, BNC turun. Ini perlu dijelaskan bahwa itu bagian dari sigap.
Saya bukan ke situ pandangannya. Jadi saya pandangannya bahwa setiap bencana orang luar Islam sering masuk. Nah, kita BMC masuk untuk mencegah orang luar Islam masuk gitu Ustaz. Nah, ini perlu diklarifikasi dan dijelaskan sehingga di Persis sendiri itu ada bergejolak Ustaz. Nah, saya juga berencana untuk di Gunung Halu sekarang kan lagi ini Ustaz, lagi bencana. Cuman ini waktu belum sempat. Ini mudah-mudahan Ustaz juga ya longsor. Mudah-mudahan Ustaz respon lah BMC dan ada waktunya. Mungkin dari saya sekian. Mudah-mudahan ada guna manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Ayap telah memaparkan isi dari buku yang diberikan dan juga program BMC. Acara dari awal sudah berakhir dan alhamdulillah azan maghrib beberapa menit lagi akan dikumandangkan. Untuk itu acara kami tutup dan sebelum ditutup kami haturkan ucapan terima kasih kepada Iwatu Iman yang telah hadir pada kesempatan kali ini dari bidang dakwah Persatuan Islam dan juga bidang syariah, Ketua Dewan Syariah BMC dan juga ikhwan-ikhwan sekalian dan juga tak lupa Ketua PD atau DPD Persis Kabupaten Bandung berserta otonom. Terima kasih sudah membersamai kami dan tidak lupa Jihad TV dan Sound TV yang selalu bersama kami di tim BMC Persatuan Islam dan juga dari Brigade Persatuan Islam dan ikhwan-ikhwan sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan kasiran. Alhamdulillah kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.